Halo semuanya, kembali lagi di channel Makinoy tentunya. Nah, kali ini saya akan share ya atau membagikan tentang cara membuat sop iga ya. Ini kurang lebih 20 porsi yang akan saya buat. Nah, di sini teman-teman sudah ada daging iga dan juga kaldu iganya. Nah, kalau air kaldunya ini dari hasil daging iga yang sudah dipresto tentunya. Dan di sini juga ada kentang, wortel yang sudah dipotong-potong, bawang bombay dan juga bawang putih yang sudah dicincang. Nah, kemudian ada rempahnya juga, ada bunga lawang dan juga biji black pepper. Kemudian ada garam, ajinomoto dan juga merica, serta ada juga biji pala. Nah, di sini ada tomat yang sudah dipotong-potong, bawang daun, seledri. Nah, di sini untuk bahan sambalnya cukup simpel saja, saya hanya menggunakan cabai rawit merah dan juga bawang putih ya teman-teman. Nah, ada daun selada untuk lalapannya dan juga ada empingnya ya. Nah, oke, ini saja bahan-bahan yang saya perlukan untuk membuat 20 porsi sop iga ini ya. Oke teman-teman, nah di sini saya akan membuat sambalnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya sudah siapkan teflon dan juga diisi sedikit minyak. Kemudian saya tumis terlebih dahulu bawang putihnya. Nah, saya tumis seperti ini setengah matang saja agar tidak terlalu keras pada saat diulek ya sambalnya. Nah, saya akan tumis terlebih dahulu bawang putihnya. Nah, kemudian saya masukkan cabai rawitnya ya atau cengkeh ya. Nah, saya tumis setengah matang saja. Nah, jika sudah selesai, kemudian saya pindahkan ke cobek ya. Oke, ini sudah selesai ditumis ya teman-teman, bawang putih dan juga cabai rawitnya. Kemudian di sini saya tambahkan sedikit seasoning atau bumbu. Saya tambahkan 3 sendok teh garam dan saya tambahkan juga ajinomoto ya atau penyedap rasa tentunya. Lalu saya ulek sampai halus seperti ini. Tapi jika teman-teman tidak mau ribet ya, bisa menggunakan mesin chopper untuk menghaluskan sambalnya. Cuman kalau misalkan menggunakan mesin chopper, tentunya rasa atau teksturnya juga akan lebih berbeda ya. Menurut saya sih lebih enak diulek seperti ini membuat sambalnya. Oke, saya lanjutkan kembali untuk mengulek sambalnya sampai benar-benar halus ya. Nah, ini sudah selesai diulek ya teman-teman, sudah halus sambalnya. Kemudian saya tambahkan di sini minyak yang sudah dipanaskan. Nah, kemudian saya ulek kembali supaya minyaknya meresap sampai rata ke dalam sambalnya ini ya teman-teman. Nah, jadi simpel saja sambal untuk sop iganya yang saya buat seperti ini. Tentunya ini sangat pedas sekali ya. Tinggal teman-teman coba saja nanti di rumah jika benar-benar tertarik ya untuk membuat sambal ini. Kemudian di sini saya lanjutkan dengan menggoreng empingnya untuk pelengkap sop iganya. Nah, saya goreng seperti ini sampai mekar ya empingnya. Nah, jika sudah matang lalu angkat dan tiriskan ya teman-teman. Kemudian saya lanjutkan kembali menggoreng empingnya sampai semuanya habis digoreng emping tersebut. Jadi saya gunakan kurang lebih setengah kilo saja emping ini untuk 20 porsi sop iga. Oke, seperti inilah emping yang digoreng barusan ya teman-teman. Kemudian di sini saya sudah siapkan wajan berukuran besar dan saya masukkan air untuk merebus wortel dan juga kentang yang sudah dipotong-potong ini ya teman-teman. Nah, saya akan rebus kentang dan wortel ini sampai semuanya benar-benar matang ya. Oke teman-teman, kita tunggu kurang lebih 8 menitan ya sampai matang kentang dan juga wortelnya. Nah, ini sudah saya rebus ya kentang dan juga wortelnya kurang lebih 8 menitan ya teman-teman. Nah, ini bentar lagi akan matang. Jika sudah matang, lalu akan saya pindahkan ke wadah dan saya akan saring, dibuang airnya ya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, kentang dan juga wortel yang direbus tadi.
Selanjutnya di sini saya sedang memasukkan kaldu ya yang ada di dalam plastik ini ke dalam wadah untuk direbus kembali. Nah, ini air kaldu ini berasal dari rebusan daging iga yang di presto ya tentunya. Nah, jika menggunakan kaldu ini akan lebih terasa enak tentunya dan memiliki rasa khas dari sop iganya tersebut ya. Nah, ini saya lakukan berulang-ulang sampai semuanya habis ya kaldu yang ada di dalam plastiknya ini. Nah, misalkan teman-teman bertanya, kenapa kaldunya seperti itu, kental atau misalkan seperti jelly? Karena sebelumnya saya simpan dahulu di dalam freezer tentunya bersama daging iganya. Karena untuk stok ya, soalnya sebelumnya membikinnya ini banyak sekali ya teman-teman. Nah, ini kebetulan ada orderan 20 porsi, jadi saya siapkan kembali atau saya keluarkan kembali dari freezer. Nah, barusan saya tambahkan kaldu sapenya dengan rebusan air sayuran ya teman-teman. Nah, saya akan rebus dulu kaldunya. Nah, selanjutnya di sini saya akan keluarkan daging iganya dalam plastik seperti ini. Nah, saya keluarkan terlebih dahulu daging iganya satu persatu. Nah, jika sudah selesai, nanti saya akan rebus kembali daging iganya ya. Nah, ini tentunya dalam keadaan frozen ya teman-teman dagingnya. Nah, saya lakukan dikeluarkan daging iganya satu persatu dalam plastik ini sampai semuanya habis ya. Jika sudah selesai dikeluarkan dalam plastik, nantinya daging ini akan saya rebus kembali ya, supaya menjadi lebih empuk. Selanjutnya saya cek dulu ya kaldu yang direbus ini. Nah, ini kaldu tadi ya teman-teman yang dikeluarkan dari plastik tadi. Nah, selanjutnya saya tambahkan seasoning atau bumbu seperti garam, ajinomoto dan juga merica atau lada bubuk. Kemudian saya tambahkan kembali di sini rempah-rempah seperti biji pala, bunga lawang dan juga taburan biji black pepper ya. Nah, sudah saya masukkan semua bahan-bahan tersebut ke dalam kaldu ini, tinggal direbus kembali sampai mendidih ya air kaldunya, dan kita siap gunakan untuk sop iga nanti ya teman-teman. Nah, ini saya aduk-aduk kembali ya teman-teman air kaldunya sampai semua bumbunya ini bisa merata ke semua air kaldunya. Nah, kemudian di sini saya sedang rebus kembali daging iga yang dikeluarkan dari plastik barusan ya. Nah, kita tunggu beberapa saat hingga daging iganya ini benar-benar matang dan juga empuk teksturnya ya teman-teman. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai benar-benar matang. Nah, oke, ini sudah matang ya iganya. Tinggal kita akan angkat dan juga pisahkan airnya. Nah, selanjutnya di sini saya sedang memorsikan sayuran dan juga daging yang sudah direbus tadi ya. Nah, bersama teman-teman yang lain sedang memorsikan ke dalam mangkuk untuk dihidangkan ke konsumen ya, sop iganya. Nah, jadi seperti inilah kondisi dapur restoran jika banyak orderan. Jadi terlihat sibuk seperti ini. Nah, teman saya di sini yang satunya lagi sedang memorsikan daging iganya yang direbus barusan ya, teman-teman. Sedangkan saya sedang mengisi air kaldu untuk kuah sop iganya ke dalam mangkok ini. Nah, diporsikan satu persatu tentunya. Nah, jika sudah selesai diporsikan, kemudian di bawah mangkuk yang stainless ini akan dinyalakan apinya. Jadi sop iganya akan terus tetap hangat ya, karena menggunakan api spiritus di bawah mangkok stainless ini. Nah, jika sudah selesai diporsikan seperti ini, sayuran seperti kentang dan wortelnya dan juga daging iganya. Nah,
Setelah diberi kuah sop iganya, kemudian ditambahkan bawang daun di atasnya dan juga seledri serta tomat. Nah, kenapa saya menggunakan semuanya ini dadakan atau mentah? Karena supaya rasanya ini lebih fresh ya sop iganya. Jadi tomat yang tidak direbus bersamaan dengan kaldu ini bisa terasa lebih harum tentunya, dan juga nanti aromanya juga beda ya, lebih fresh. Nah, di sini saya sedang tambahkan bawang daun di atasnya dan juga taburan daun seledri. Kemudian ditambahkan kembali bawang gorengnya oleh rekan saya ya. Nah, jika sudah selesai, yang terakhir ditambahkan tumisan bawang bombay dan juga bawang putih yang sudah dicincang ya, supaya aromanya ini lebih kuat dan juga harum tentunya. Nah, ini sudah selesai. Saya porsikan air kaldunya untuk sop iganya. Ini saya tambahkan kembali di sini bawang bombay dan juga bawang putih yang sudah dicincang, kemudian ditumis setengah matang seperti ini ya. Jadi lebih enak tentunya rasanya. Nah, sudah selesai. Kemudian saya porsikan nasinya ya untuk di piring, dan juga ditambahkan bahan-bahan lainnya seperti selada, tomat dan juga timun serta emping. Nah, di sini dilanjutkan dengan memporsikan selada ya. Nah, empingnya juga sedang diporsikan atau disimpan di atas piring seperti ini. Jadi mohon maaf ya kalau saya percepat videonya agar durasinya tidak terlalu panjang. Nah, jika sudah selesai, ditambahkan emping di atas piringnya. Kemudian saya akan tambahkan tomat dan juga timun ya di atas daun seladanya untuk lalapan tentunya. Nah, ini sudah selesai diporsikan empingnya, tinggal ditambahkan tomat dan juga timun. Nah, jika sudah selesai, yang terakhir saya akan tambahkan nasi di piringnya. Tapi kalau untuk sambal dipisahkan tadi di mangkok berukuran kecil. Jadi saya dapatkan 3 mangkok sambal, serta jeruk limaunya pun dipisah ya, tidak disatukan di piring ini. Nah, jeruk limaunya ini bisa digabungkan dengan sop iga nanti agar rasanya lebih segar tentunya, atau dengan sambalnya juga bisa. Nah, sebentar lagi akan selesai. Nah, ini saya tambahkan nasi ya teman-teman, seperti ini. Selesai ditambahkan nasi, tinggal diantarkan ke meja tamu yang sudah pesan tadi ya. Nah, kurang lebih 20 porsi nasinya juga, dan juga ini sop iganya sudah ready, sudah selesai. Tuh, lumayan cantik ya tampilannya. Apalagi rasanya ini sangat enak ya teman-teman. Dan juga di bawahnya sudah nyala apinya. Nah, jadi sampai ke meja tamu pun ini tetap hangat ya, karena menggunakan api di bawahnya. Oke teman-teman, sampai di sini saja ya video tentang membuat sop iga yang banyak ini. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment video ini. Dan saya ucapkan terima kasih.